Hola Mina, balik lagi bersama Mimin di Silver Gloss. Tahu nggak, cerita Kinyu dalam perjalanannya di dunia atas makin seru aja nih. Dimana terakhir diceritakan kalau Kinyu sudah berhasil sampai di kota Yansan. Namun, di sana bukannya menyelesaikan misinya membunuh Yan Gao, dia malah menikmati liburannya di sana. Alhasil, karena Yan Gao sedang melakukan pelatihan tertutup, dia pun memutuskan untuk membunuh ketua klan Yansan terlebih dahulu. Dan untuk wanita bergaun hijau, apakah di chapter ini akan kita mengetahui identitasnya? Tapi sebelum lanjut, mohon kerjasamanya sesama pencinta Donghua untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya. Apalagi ya, oh iya, Mimin juga mau mengingatkan kalau semua video di dalam ini pasti nggak akan sama dengan alur ceritanya. Kan filmnya belum rilis. Dah, nggak usah basa-basi, kuy ke ceritanya. Kematian Ketua Sulan merupakan salah satu pukulan telak untuk klan Yansan. Namun bukan berarti mereka sudah kehilangan kekuatan mereka. Selama Patriark Yan Gao masih hidup, mereka masih bisa berdiri tegak. Namun jika Patriark Yan Gao pun dibunuh, kelak akan menjadi bencana untuk klan Yansan. Bisa jadi mereka akan binasa selamanya. Di desa terpencil terlihat salah seorang Sion Janis yang sedang duduk melamun di halaman rumah. Tidak lain, dia adalah Kinyu. Dia membeli sebuah rumah dengan harga satu batu roh tingkat menengah. Sambil termenung, dia mencoba melihat kembali hasil rampokannya dari malam. Di sana dia sempat kaget melihat kwitansi pinjaman. Ternyata ketua klan Yansan ini adalah seorang rentenir saat dia masih hidup. Bahkan ada kwitansi yang ditandatangani dengan sumpah darah. Tapi tanpa pikir panjang, Kinyu langsung membakar semua kwitansi tersebut. Dengan dia membakarnya, mereka yang tadinya terikat hutang akan langsung mengetahui dan tidak perlu membayar lagi hutang mereka. Karena ketua klan yang dirampok ini sangatlah kere, dia pun mulai memutuskan untuk berlatih saja. Namun dia bukannya kembali ke tubuh aslinya, dia malah menetap di tubuh bonekanya. Beralih ke kuil pedang Yansan, terlihat di sana seorang lelaki sedang melakukan meditasi. Terlihat tubuhnya bergetar dan tak terkendali. Dan akhirnya, boom! Ledakan pun terjadi. Gelombang energi pedang meletus dari tubuh pria tersebut. Bahkan kekuatan itu menghantam pelindung kuil pedang. Dari sana kita bisa melihat senyum puas dari pria tersebut. Dia berhasil mencapai level 7 keabadian emas. Sepertinya perkiraan dari Ming Han salah guys, dimana sebelumnya dia mengatakan kalau Yan Gao ini berada di tingkat mistik. Nyatanya dia hanya berada di tahap 7 keabadian emas. Penipu dan ditipu, begitulah judul sebenarnya di chapter sebelumnya. Setelah itu dia mengirim kekuatan spiritualnya untuk mengelilingi kota keluarganya. Yan Suo, Yan Lan, dia mengatakan jika dia akan segera keluar. Namun belum ada jawaban dari Yan Lan. Kemudian dia memperluas pencariannya hingga ke tepi gunung. Dan tetap saja dia tidak menemukannya. Namun dia mendapat balasan dari Yan Suo, di mana yang dia dengar membuat darahnya menjadi membeku. Di mana balasan dari Yan Suo mengatakan bahwa ketua klan telah dibunuh. Dia merasa sangat sedih dan frustasi di saat itu. Dia pun langsung kembali ke kediaman Yansan. Di pedesaan kecil jelas Kinyu merasa kekuatan dari Yan Gao. Dia menjadi sangat sensitif karena air mata meteoriknya. Kinyu pun berdiri seraya berkata, dia telah menyelesaikan pelatihannya ya. Dengan sedikit getaran, Kinyu pun langsung menghilang. Beralih di markas utama keluarga Yan, di mana di sana sang patriark sudah kembali. Obrolan memenuhi aula utama. Ada sekitar 100 anggota keluarga yang berkumpul di sana, dan mereka semua adalah yang elit dari keluarga Yan. Salah satunya Wu Tao yang sempat diculik oleh Kinyu.
Pada saat itu Kinyu hanya menangkap dan menginterogasinya dan sekaligus membuatnya koma dan amnesia, sehingga di sana pun dia tidak akan mengetahui apapun. Setelah Yangao bertanya kepada mereka semua di dalam aula tersebut, dia pun tidak mendapatkan informasi apapun tentang pembunuh ketua klan tersebut. Mohon maaf jika ada suara ayam berkokok, karena ini sudah jam 12 malam. Tiba-tiba saja muncul sosok seorang pria menggunakan jubah beserta wajah yang luka dan pedang yang besar di punggungnya. Dia mengatakan jika dia mengetahui siapa pembunuhnya. Namun yang perlu kita tahu, pria itu adalah Kinyu yang sedang menyamar dengan bonekanya. Namun, dia langsung dibentak oleh salah satu kepala keluarga di sana. Tetapi dengan karakter seorang Kinyu, dia bahkan tidak menoleh ke arah suara itu, seraya berkata jika dia sedang berbicara dengan patriark, bukan dengan orang yang lemah sepertinya. Itu Yangao langsung bertanya dengan sopan, di mana dia bertanya pemuda tersebut sebenarnya dari sekolah pedang mana. Namun Kinyu tertawa dan berkata jika dia bukan berasal dari kota sekolah manapun. Sontak Yangao langsung cemberut dan marah. Dia merasa pemuda tersebut sedang membodohinya. Melihat hal itu, Kinyu mempertajam tatapan membunuhnya. Dia pun mengatakan jika dia datang bukanlah untuk membodohinya, tapi untuk membunuhnya. Terjadi pertarungan di sana, di mana Kinyu menarik pedangnya dan mengaktifkan teknik ketujuh dari gaya Heaven Soundering Sword. Bayangan roh pedang yang tipis mengarah langsung ke Yangao, yang dimana di sana dia juga sudah bersiap menarik pedang untuk menangkis serangan tersebut. Dan dar, ledakan pun terjadi di antara keduanya. Sebelum Yangao melakukan serangan berikutnya, garis tipis sudah muncul di bagian kepala sampai ke bawah tubuhnya. Dengan ekspresi tidak percaya, mereka semua yang ada di situ melihat sendiri bagaimana level 7 emas abadi dikalahkan hanya dengan satu serangan oleh pemuda tersebut. Cairan tubuh yang menyembur keluar dan bagian tubuh yang terbelah membuat Yangao langsung dikirim ke malaikat untuk ditimbang amal baiknya, guys. Semua yang ada di sana tidak bisa bergerak, di mana malaikat pelindung mereka sudah tamat. Namun bukan hanya itu saja, kali ini Kinyu juga lagi-lagi mengambil semua harta musuh yang dia kalahkan. Semua tepat di depan mata semua orang. Dia dengan dinginnya mengambil semuanya. Setelah itu dia pun langsung pergi tanpa permisi kepada tuan rumah. Lanjut nggak nih? Lanjutlah, masa enggak? Berlanjut ke cerita di mana di sana tepat di aula utama keluarga Yan. Tangisan dan dendam menghancurkan keheningan di tempat tersebut. Di tengah pemandangan yang kacau di sana, para tetua berdiskusi agar masalah pembunuhan ini diserahkan langsung kepada sekolah pedang giok. Mengingat Yangao adalah generasi ketiga dari sekolah tersebut, mereka yakin 90% mereka pasti akan membantu membalas dendam keluarga Yan tersebut. Jauh dari sana, guru Yangao yaitu Yudian, generasi kedua dari sekolah pedang giok, dan mencapai level ke-8 tahap abadi emas. Dia berdiri di permukaan planet tanpa nama di bidang bintang teluk indigo. Pria itu bersiap untuk melakukan teleportasi untuk melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba dia dihentikan oleh jimat transfer suara di cincin spesialnya. Dia pun menghentikan langkahnya dan mengambil jimat itu. Dia mendapatkan berita jika telah terjadi insiden besar. Mendengar muridnya Yangao telah tiada, membuat pria tersebut melamun sejenak, di mana dia mengingat semua tentang Yangao yang memang terlemah dari semua muridnya. Namun dia memiliki hari yang baik serta penurut. Setiap dia melihat Yangao, dia seperti melihat dirinya sendiri saat itu. Di mana sebenarnya Yudian ini juga yang terlemah dari generasi kedua mereka. Singkat cerita, Yudian pun menarik manik-manik jimat transfer suara dan melangkah ke arah teleportasinya. Namun, bukannya kembali untuk mencari si pembunuh, dia lebih mementingkan urusannya yang diberikan oleh Kaisar Yu. Dia tidak ingin membuat kesalahan sedikit pun dalam perjalanan tugasnya.
Di dalam taman bambu, dua ketua keluarga Liu datang untuk berterima kasih kepada Qin Yu tentang permintaan mereka, karena mereka baru saja mendapatkan berita tentang kematian Yan Gao. Dengan kematiannya, keluarga Yan bisa mereka tekan dengan mudah. Qin Yu tertawa. Dengan bangganya dia mengatakan itu hanyalah masalah kecil, tidak perlu berterima kasih kepadanya. Yang menerima permintaan mereka kan si paman palsunya. Namun ada hal yang tidak disukai si paman palsu ini. Mendengar itu, sang patriark Ming Han tampak bingung, diikuti dengan Qin Yu yang mengikuti tampilan bingung Ming Han. Qin Yu pun kembali bertanya. Sebelumnya Ming Han mengatakan jika kekayaan klan ratusan lebih banyak daripada dia. Namun nyatanya, setelah pamannya membunuh mereka, yang dia dapat hanyalah sedikit. Namun sungguh mengagetkan setelah dia mengetahui yang sebenarnya dari Ming Han. Ternyata 90% pendapatan itu dikumpulkan oleh sekolah pedang giok sebagai pajak dari planet tersebut. Sekolah pedang giok ini akan mengumpulkan semua pajak dari berbagai wilayah dan diberikan langsung kepada Kaisar Yu. Mendengar itu Qin Yu menjadi paham, sama saja dengan yang ada di bumi yang disebut pajak negara atau pajak dinasti. Bahkan jika sebagian besar diberikan kepada raja yang berkuasa, mereka yang hidup di bawahnya akan menjalani kehidupan yang baik. Qin Yu tersenyum dengan pernyataan dari kedua ketua tersebut. Setelah perbincangan berakhir, sebelum pergi ketua Liu sempat memberikan hadiah untuk Qin Yu berupa eliksir, elemental stone, dan barang berharga lainnya. Namun karena Qin Yu tidak memerlukan itu, dia langsung memanggil Han Su dan memberikan semuanya sekaligus. Mendengarnya Han Su tidak percaya, namun Qin Yu hanya mengangguk seperti biasa. Dia meminta muridnya segera menyimpan semuanya karena ada yang ingin dia bicarakan dengan Han Su. Karena takut akan dimarahi oleh Qin Yu, dia pun langsung bergegas menyimpan semuanya. Sembari menyimpan, dia bergumam dalam hati. Saking senangnya karena dia yang dulu berbeda dengan yang sekarang. Sekarang dia sangat dihormati oleh semua orang. Namun yang terdengar di telinganya, nada suara Qin Yu yang menjadi sedikit mereda dan dingin. Dia mengatakan, jika dulu Han Su berlatih sangat giat, namun sekarang terjadi penurunan yang begitu tajam, dan lebih sering bermain dan berpesta di luar bersama murid klan Liu. Qin Yu menanyakan semuanya kepada Han Su. Mengapa bisa terjadi demikian? Dan memang benar, dia memang menghabiskan hari-harinya dengan sangat santai, karena dia tidak lagi memiliki ambisi. Jadi dengan sedikit pengakuan dari keluarganya sudah membuatnya berpuas diri. Han Su pun buru-buru minta maaf kepada sang guru. Namun Qin Yu mengatakan jika Han Su tidaklah salah, melainkan Qin Yu lah yang salah dalam hal ini. Qin Yu menghela napas dan menyalahkan dirinya sendiri. Qin Yu pun mengatakan kepada Han Su, seandainya dia tidak muncul, mungkin muridnya itu akan terus giat berlatih dengan teguh walaupun mendapat banyak hinaan dari orang lain. Dan Qin Yu menjamin dia akan menembus level Dongsu dan seterusnya. Qin Yu terlihat sangat sedih, di mana dulu sekali mungkin jika dia mendapat pengakuan dari ayahnya, dia akan berada di jalan yang sama. Namun Qin Yu tidak pernah diperhatikan, sehingga dia memiliki keinginan kuat untuk menjadi lebih kuat saat itu. Qin Yu menatap Han Su dengan penuh harapan, di mana dia mengatakan jika dia ingin dihormati dan dihargai, dia harus mendapatkan sendiri semuanya itu, bukan karena hubungan antara mereka berdua. Karena semua menghormatinya karena adanya Qin Yu. Bagaimana jika suatu saat nanti Qin Yu sudah tidak ada bersamanya? Kemungkinan semuanya akan kembali ke semula, karena dia tidak ada peningkatan sama sekali sampai sekarang ini. Keringat dingin pecah di wajah Han Su. Dia pun tersadar dari mimpi kehidupan kelas atasnya yang baru saja dia jalani sekarang ini. Apa yang dia dapat dari orang lain hanya akan bersifat sementara, namun berbeda jika semua dia peroleh sendiri. Namun Qin Yu tidak melanjutkan lagi nasihatnya. Dia berbalik seraya berkata jika dia akan menjalani pelatihan tertutup. Dia ingin saat dia kembali akan ada perubahan besar pada muridnya.
Hansu pun membungkuk sambil mengatakan jika dia tidak akan mengecewakan gurunya. Singkat cerita, Kinyu pun bersemedi. Namun tanpa sadar, matanya langsung terbuka, di mana dia mengingat dua saudaranya yaitu Xiaohe dan Pei Pei yang asik minum dan berpesta dengannya saat itu. Dia benar-benar merasa sedih, di mana ayahnya dan kakaknya masih berada di bumi. Lia tercinta entah berada di mana. Begitu juga dengan saudara angkatnya. Adapun Xiaoyan dan yang lainnya, mereka adalah karakter yang terhormat, di mana kecerdasannya melampaui dirinya, sehingga mustahil untuk membawa mereka bercanda gurau bersama. Singkat cerita, dia pun melanjutkan meditasinya. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu. Di dalam ruangan jiwa tahap manusia, lapisan pertama dari ruangan latihannya, Kinyu tidak bisa merasakan berlalunya waktu, karena jiwanya tumbuh dalam kekuatan dan terus berubah ketika dia semakin banyak menguasai segel tangannya. Di sisi lain, Yudian sudah kembali dari perjalanannya, di mana dia di sana berusaha mencari tahu apa yang aneh dari keluarga Wang dan juga keluarga Liu. Namun, ada salah seorang pria yang memberikan informasi, di mana untuk keluarga Wang tidak ada yang berubah sama sekali. Namun di keluarga Liu muncul seorang master tingkat tinggi yang bernama Kinyu. Mendengarnya membuat Yudian berprasangka jika pembunuhan yang terjadi bisa melibatkan keluarga Liu. Dia pun merencanakan untuk menyerang kediaman Kinyu saat itu. Di taman bambu, di sana Xiaoyan dan juga Zhang Juan asik mengobrol, di mana diketahui dari pembicaraan mereka jika Kinyu sudah bermeditasi selama 10 tahun lamanya. Kemudian dia sudah bisa membuka atlas kedua saat dia keluar nanti. Namun apa disangka, sementara mereka asik berbicara, tiba-tiba ada energi spiritual menghantam pohon bambu di dekat mereka. Ditambah dengan angin kencang serta sambaran petir membuat suasana di sana sangat kacau. Terlihat gelombang energi pedang ada di mana-mana. Hal itu membuat pelayan dan penjaga biasa langsung menjadi tahu tempe dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, tanaman yang indah menjadi lautan saus merah. Dari atas langit menggelegar suara yang menantang Kinyu dan memintanya untuk menyerahkan diri. Suara menggelegar itu menggema di atas langit dan muncul 5 sosok di sana. Dari atas terlihat di punggung mereka ada gagang pedang, dan mereka bersiap menggunakan segel tangan untuk menghakimi semua yang ada di bawah. Oke guys, di sini yang Mimin saksikan Kinyu bisa langsung menjadi tersangka utama, sementara identitasnya sangat dirahasiakan oleh keluarga Liu. Tanpa adanya bukti yang kuat, mereka langsung ingin menghakimi semuanya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Kinyu selanjutnya? Apakah Xiaoyan dan juga Zhang Juan mampu mengalahkan lawannya sementara Kinyu masih berlatih? Atau mereka juga akan berakhir menjadi tahu tempe seperti pelayan barusan? Oke Mina, sampai di sini dulu. Tunggu episode berikutnya. Bye bye.